Shalom saudara, puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda lewat video ini. Saya percaya semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Amin saudara. Pada waktu saya menanyakan kepada banyak orang apa sih yang mereka inginkan dalam kehidupan di dunia ini, maka ada satu kata yang mereka ucapkan, yaitu kesuksesan. Mereka ingin menjadi orang yang sukses di dalam karir mereka. Mereka ingin sukses dalam pekerjaan, di dalam usaha, bahkan di dalam membina rumah tangga mereka. Mereka ingin sukses. Bahkan kalau bisa ditambah dengan populer, terkenal, harta yang banyak, kekayaan yang melimpah, maka mereka berkata itulah kesuksesan yang membuat mereka menjadi bahagia. Padahal menurut saya saudara, hidup di dunia ini sementara, betul saudara? Dan saudara, kita bukan saja menginginkan kesuksesan dalam dunia yang sementara, tetapi menurut saya biarlah kita juga menginginkan kesuksesan pada waktu kita berpulang, meninggal, pergi ke rumah Bapa yang kekal. Kita juga ingin sukses, betul saudara? Apa sih itu saudara? Apa iya pada waktu kita meninggal saudara, dengan banyaknya orang yang pergi ke rumah duka, maka kita disebut orang yang sukses? Apakah kematian itu dilihat dari karangan bunga yang dikirim yang begitu banyak? Atau mungkin antrian yang panjang yang mengantar kita di dalam pekuburan kita? Saudara, kesuksesan kematian bukanlah ditentukan juga apa yang telah disiapkan pada waktu mau meninggal. Apakah itu tanah, peti matinya, pakaiannya, bukan saudara. Bukan juga apa yang bisa dibawa saudara pada waktu kita tinggalkan di dunia ini, apa yang bisa kita bawa ke alam kekekalan, bukan saudara. Tetapi menurut saya kesuksesan saudara itu adalah siapa yang menjemput kita. Yang menjadi pertanyaan kita adalah siapa yang menjemput kita pada waktu kita meninggal saudara. Saudara, Mazmur 39 ayat 5 sampai 7 hari ini kita pelajari tentang kehidupan saudara yang sementara, sehingga kita boleh mempersiapkan sesuatu yang lebih kekal daripada kehidupan yang sementara ini saudara. Mazmur 39 ayat 5 sampai 7 bunyi begini saudara. Sungguh hanya beberapa telempap terjemahan lain memakai kata telapak tangan saudara. Jadi sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Saya cari terjemahan lain saudara yang mungkin lebih mudah, berkata begini saudara. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku akhir hidupku dan kapan batas umurku, agar aku tahu betapa lemahnya aku. Di dalam versi saudara, ya versi terjemahan lain dikatakan juga, ya Tuhan, beritahukanlah yang akan terjadi kepadaku sekarang. Katakanlah kepadaku berapa lama lagi aku hidup. Biarlah aku mengetahui betapa singkatnya hidupku sebenarnya. Jadi saudara, kita mau belajar kehidupan. Yang pertama saudara, kehidupan itu adalah singkat. Kita tidak tahu usia kita sampai berapa lama, tetapi yang jelas Anda dan saya hidup di dunia ini singkat, relatif singkat. Memang tidak ada satupun yang tahu kapan kita meninggal. Ya, juga saudara, tidak ada batasan saudara waktu kita meninggal. Entah kita ini masih muda, entah kita ini sudah tua, atau mungkin dia anak-anak saudara. Kematian itu bisa mendatangi karena dia tidak bisa dibatasi saudara dengan waktu. Juga saudara tidak bisa dibatasi karena dia sehat, dia masih kuat saudara, dia makan vitamin, obat-obat saudara. Bukan. Atau mungkin dia meninggal karena sudah sakit-sakitan saudara.
Saya dapati orang yang sakit-sakitan justru bisa panjang umur, saudara. Ya, jadi bukan batasan, bukanlah menjadi satu ketetapan kalau Anda ini sehat, kuat, tidak mati. Bukan, saudara. Ya, karena saudara, hidup ini saya katakan singkat karena bagi Tuhan itu telapak tangan. Seperti membalikan tangan, begitu singkatnya, begitu cepatnya, begitulah hidup Anda dan saya. Artinya singkat sekali hidup kita, saudara. Untuk itu apakah Tuhan yang menetapkan kapan kita mati? Iya, saudara. Ayub mengatakan, Ayub pasal 14 ayat 5 berkata begini, saudara. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah engkau tetapkan, sehingga tidak dapat lagi dilangkahi. Terjemahan saudara dari yang lain mengatakan jumlah umur manusia sudah kau tentukan, jumlah bulannya sudah kau pastikan. Kau tetapkan pula batas-batas hidupnya, tidak mungkin ia melangkahinya. Jadi Tuhan yang menetapkan harinya, bulannya, tahunnya, Dia tetapkan dan tidak ada seorang pun saudara yang bisa melangkahinya karena Dia sudah tetapkan batas umur kita. Amin, saudara. 2 Samuel 7 ayat 12 mengatakan begini. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu, artinya umurmu sudah genap, saudara. Jadi umur kita dibatasi, saudara. Dan kita tahu umur kita dibatasi itu singkat sekali. Yang pertama kita sudah pelajari dari kehidupan bahwa kehidupan kita ini singkat. Amin, saudara. Tidak tahu caranya mati, tidak tahu kapan mati karena semuanya sudah Tuhan tetapkan, saudara, jumlah hari-hari kita. Yang kedua, kehidupan itu Alkitab mengatakan kesia-siaan, saudara. Ya, dikatakan saudara tadi, saudara, di ayat yang ke-6-nya dari Mazmur 39 dikatakan setiap manusia, saudara, hanyalah bayangan yang berlalu, seperti bayangan yang berlalu. Versi mudah dibaca mengatakan, saudara, hidup kita hanya seperti bayangan dalam cermin. Kita sibuk mengumpulkan harta benda selama hidup, tapi kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkannya setelah kita mati. Jadi semua jerih lelah kita, hasil usaha kita, kerja keras kita, mengumpulkan segala sesuatu, itu sia-sia karena tidak bisa kita bawa pada waktu kita mati. Amin, saudara. Jadi saudara, hidup itu selain singkat juga hidup itu sia-sia karena kita tidak bisa membawanya. Nah, saudara, setelah kita mati, dunia yang kita nanti datangi setelah kematian itu seperti apa sih, saudara? Ya, tidak ada yang tahu karena itu misteri, saudara. Ya, kematian itu misteri. Tetapi yang saya dapati, kematian itu pasti. Kematian itu apa, saudara? Pasti. Ya, semua akan mati. Betul. Cuma ada bedanya. Yang pertama bedanya mungkin caranya kita mati. Saudara, ada orang yang caranya mati, saudara, itu mungkin mati karena sakit. Ya, mati karena sakit, saudara. Atau dia terjatuh. Atau mungkin ada yang mati karena kecelakaan, saudara. Teman saya, saudara, waktu itu mau pergi makan bersama sang suaminya, maka dia naik motor, saudara, pergi ke sebuah restoran. Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan mengalami kecelakaan, saudara, dan dia meninggal dunia. Sedangkan suaminya boleh hidup sampai sekarang. Jadi tidak ada yang tahu caranya mati. Kita menginginkan, saudara, cara kita mati tentunya, saudara, yang enak, saudara. Ya, matinya maunya ada di tempat tidur, di ranjang, dan kemudian kita tidak bangun lagi keesokan harinya. Kenapa? Karena sudah mati. Semua juga menginginkan mati yang enak. Tetapi saya katakan tidak ada yang tahu cara kita mati, saudara. Atau mungkin, saudara, ya bedanya
bukan hanya cara mati tapi juga tempat. Seperti teman saya, dia mati meninggal di tempat kejadian di mana dia mengalami kecelakaan. Tapi juga ada orang yang bisa meninggal di rumah sakit, terbaring di ranjang di rumah sakit, atau mungkin terbaring di ranjang di rumahnya. Bahkan saya juga dapati ada orang yang meninggal di mimbar pada waktu dia lagi sedang berkhotbah, pada waktu dia sedang bersaksi, atau mungkin ada orang yang meninggal pada waktu dia saudara lagi sedang memuji Tuhan saudara di gereja, menyembah Tuhan saudara di gereja, meninggal. Jadi tempat juga tidak pernah ada yang sama. Kita beda tempat kematian kita, dan cara kematian kita satu dengan lainnya itu berbeda. Bagaimana dengan waktu? Sama waktunya juga tidak ada yang bisa sama. Kita bisa mati mungkin siang hari, bisa pagi hari, atau malam hari, atau mungkin dini hari. Tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas kematian itu pasti mendatangi kita. Amin saudara. Yang ketiga saudara, selain kehidupan itu adalah singkat sekali seperti telapak tangan dibalikan cepat banget. Yang kedua, kematian itu juga adalah kehidupan itu adalah kesia-siaan, sehingga apapun yang kita kumpulkan, yang kita kerjakan itu sia-sia karena tidak bisa dibawa pulang saudara. Ya, yang ketiga, hidup itu cuma sekali. Saudara, hidup itu cuma satu kali, maka gunakan yang baik saudara. Waktu kita pergi ke luar negeri atau Anda pergi mungkin ke luar kota, ke luar pulau saudara, biasanya kita naik kendaraan, mungkin pesawat terbang atau mungkin kereta api, kita akan beli tiket. Dan biasanya saya seneng kalau beli tiket itu PP saudara. Kalau saya mau pergi misalnya ke Hong Kong, maka saya beli tiket Jakarta Hong Kong, dan kemudian saya pasti membeli tiket Hong Kong ke Jakarta supaya saya tidak kerepotan, tidak menjadi sibuk saudara dengan urusan tiket. Saya sudah beli dulu tiket PP pulang pergi. Tetapi kematian Anda tidak bisa beli saudara tiket PP, cuma one way. Anda beli tiket saudara kematian, dan pada waktu kita mati kita tidak bisa beli tiket saudara untuk balik kembali untuk hidup. Tidak bisa saudara. Tidak ada yang bisa menjualnya. Tidak ada yang bisa Anda cari tiket PP hidup mati, mati hidup. Gak ada saudara. Maka jadinya kita tahu hidup itu cuma satu kali. Mari kita gunakan hidup kita sebaik mungkin saudara. Apakah Anda mau habiskan hidupmu dalam kesia-siaan? Engkau habiskan hidupmu dengan pesta pora, dengan memuaskan kedagingan, atau engkau habiskan hidupmu dengan mengejar karir begitu rupa saudara sampai engkau lupa waktu. Engkau kumpulkan harta sebanyak-banyaknya supaya engkau menjadi nyaman dan jaminan pada waktu engkau meninggal. Saya katakan semuanya itu sia-sia saudara. Tetapi pernahkah terpikir olehmu pada waktu kita meninggal, kita ingin meninggalkan sesuatu yang berharga bagi anak-anak kita? Bukan harta saudara, tetapi nama baik. Kita pengkhotbah katakan saudara, nama yang baik itu saudara pada waktu kita meninggal lebih berharga. Saya ingin dikenang pada waktu saya meninggal. Saya dikenang sebagai orang yang rajin, sebagai orang yang setia, sebagai orang saudara yang melayani Tuhan, sebagai orang yang sabar, sebagai orang yang benar hidupnya, sebagai orang saudara yang mengasihi dan menyayangi, penuh pengampun. Bayangkan saudara, betapa malunya keluarga yang kita tinggalkan pada waktu kita meninggal. Kita dikenal sebagai orang yang jahat, dikenal sebagai orang yang tidak setia, orang yang banyak hutangnya, sebagai penjudi, sebagai pemabuk, sebagai pencuri, sebagai pembunuh, sebagai penzina, sebagai perselingkuh. Saudara, saya percaya kita tidak inginkan tinggalkan nama yang busuk, sehingga keluarga kita juga mengalaminya dampak dari nama kita yang jelek.
Tetapi mari biarlah kita gunakan hidup kita dengan berbuat saudara sesuatu saudara yang bisa dikenang oleh orang banyak. Terlebih dari semuanya itu saudara, terlebih dari semuanya itu, saya menginginkan pada waktu saya mati, saya menginginkan Tuhan Yesus yang menjemput saya. Amin saudara. Tadi saya katakan saudara, kesuksesan kematian bukanlah harta yang banyak, bukan orang yang banyak yang datang ke pemakaman kita, tetapi siapa yang menjemput kita pada waktu kita mati. Saudara, Kristus Yesus adalah jalan menuju ke surga. Dialah yang punya kunci surga. Sehingga saya menginginkan saudara saya mengalami kesuksesan dalam kematian, karena saya punya Yesus yang punya surga. Dia yang punya kuncinya. Saya bisa ikut masuk saudara, karena saya ada di dalam Kristus. Saya berdoa biarlah Anda mengerti dan mencari kehidupan yang sukses bukan hanya di dunia ini, tetapi pada waktu kita meninggal saudara, apakah dan siapakah yang menjemput kita. Saya berdoa biarlah Anda juga mengalami kesuksesan yang luar biasa di dalam kehidupan di dunia ini dan juga kehidupan yang mendatang. Dan saudara, kehidupan yang mendatang, kesuksesan itu hanya bisa didapat lewat Yesus Kristus. Sudahkah Anda mempunyai Yesus di dalam hidupmu? Saya berdoa biarlah saudara, kalau ada di antara Anda yang belum menerima Kristus sebagai juru selamatnya hari ini, memutuskan Anda ingin juga sukses di dalam kehidupan yang mendatang, maka Anda terima Kristus yang adalah juru selamatmu, yang punya kunci kesuksesan di alam baka. Biarlah kiranya saudara boleh mengalami hal-hal yang dahsyat karena Yesus ada dalam hidup kita. Amin. Saya berdoa biarlah damai sejahtera ada di antara Anda dan saya, ada di antara kita, shalomnya yang jauh melampaui akal memenuhi hidup Anda dan saya, memenuhi Indonesia, memenuhi kita semua, karena Kristus Yesus yang jadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin saudara. Shalom bagi kita semua. Haleluya. Amin, amin, amin.